Selamünaleyküm. Kalos Andomos Sikan. Kur'an'ın hükmüne uyduk. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta alur film dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum menonton, minta tolong dukungannya ya. Klik subscribe, gratis kok. Kali ini, kita akan membahas film Muhammad Al-Fatih 1453. Film sejarah tentang jatuhnya kota Konstantinopel yang merupakan kota dengan benteng terkuat di dunia saat itu oleh tentara Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Film dimulai dengan flashback ke tahun 627 Masehi di kota Madinah, beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat. Beliau bersabda bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Sins berpindah jauh ke kota Edirne, Turki, tanggal 29 Maret 1432. Di sebuah istana, Sultan Murad II, pemimpin Kekaisaran Ottoman, setelah ia selesai membaca Al-Quran surat Al-Fat, terlihat seseorang memberikan kabar bahwa istrinya telah melahirkan anak laki-laki, yang kemudian dia beri nama Muhammad, dan itulah Muhammad Al-Fatih kecil. Sağlıklı bir erkek evlat dünyaya getirdi sultanım. Peygamber Efendimiz'e hürmeten adı Mehmet olsun. Adını ben verdim, kaderini Allah versin. Cerita selanjutnya, saat itu Muhammad Al-Fatih sudah berusia 19 tahun. Bertempat di luar istana, terlihat dia sedang melakukan latihan pedang dengan sahabatnya yang bernama Hasan. Dia adalah seorang kesatria pasukan Utsmaniyah yang sangat loyal kepada Turki Utsmani. Setelah mereka selesai berlatih, seorang pembawa pesan datang dari istana Edirne dengan membawa sepucuk surat yang menyatakan bahwa ayahnya telah meninggal. Dengan kondisi itu, Muhammad Al-Fatih secara sah naik tahta, dan dengan segera ia mendatangi jasad ayahnya di istana Edirne. Muhammad Al-Fatih bersumpah bahwa beliau akan melanjutkan cita-cita ayahnya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai kepada Kaisar Bizantium, dan para penasehatnya menyambut gembira kabar itu. Akan tetapi, salah satu penasehat yang bernama Adipati Notaras malah sebaliknya. Dia merasakan kekhawatiran karena Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih diketahui adalah orang yang cerdas. Beliau mempelajari ilmu tentang teknik sains matematika dan menguasai beberapa bahasa, semua itu hanya demi cita-citanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai ke Raja Paus dan di saat Sultan Mehmed sedang mengadakan rapat dengan para penasehatnya, datanglah utusan dari Kaisar Konstantin. Dia mengirimkan surat perdamaian, dan Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih harus membayar upeti yang kini menjadi naik 300 koin untuk Pangeran Orhan, salah satu pangeran Kesultanan Utsmani yang dijadikan sandera di Konstantinopel. Sultan Mehmed II berjanji akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai. Beliau juga meminta kepada Perdana Menterinya untuk mengirimkan surat perjanjian damai kepada Raja Hungaria Polandia, Raja Serbia, serta Paus. Namun, hal ini tidak disetujui oleh penasihatnya. Akan tetapi, Sultan Mehmed menjelaskan kalau itu adalah langkah awal untuk misi penaklukan kota Konstantinopel, supaya beliau bisa fokus menyerang kota Konstantinopel tanpa bermusuhan dengan kerajaan Kristen yang lain. Pada suatu malam, Sultan Mehmed bermimpi bertemu dengan Syekh Utsman, yaitu kakek moyangnya sendiri. Dalam mimpi tersebut, Syekh Utsman berpesan
bahwa Sultan Mehmetlah yang telah diramalkan oleh Nabi Muhammad untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mimpi tersebut, Sultan Mehmet langsung mengutarakan rencananya kepada para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dan 3 meriam raksasa dalam waktu setahun, seolah-olah saat itu akan terjadi peperangan besar. Perdana Menterinya dipercaya untuk memimpin pembangunan benteng yang diberi nama Kastil Romelia di Bogaskesen yang terletak di sebuah bukit di sisi Eropa dari Selat Bosporus dengan tujuan untuk mencegah seluruh bantuan dari Eropa yang menuju Konstantinopel. Keputusan pembangunan benteng itu begitu mendadak dan sangat mengejutkan pihak Konstantinopel. Atas situasi tersebut, Kaisar Konstantinopel dengan segera mengirimkan surat kepada aliansinya, terlebih kepada Raja Paus, untuk menanggapi apa yang telah dilakukan oleh Sultan Mehmet. Dia juga meminta kesatria Romawi untuk bersedia datang ke Konstantinopel membawa pasukannya untuk mempertahankan kota tersebut. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk membuat takut Sultan Mehmet. Namun, ketika itu Sultan Mehmet tahu bahwa aliansi mereka sedang dalam masalah. Kondisi Perancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal, sehingga kecil kemungkinan untuk mereka bisa membantu Konstantinopel. Kondisi mereka sangat tertekan dan tak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja agama Ortodoks dengan Katolik. Walaupun semua rakyat Konstantinopel yang beragama Kristen Ortodoks saat itu sangat kecewa atas keputusan kaisarnya yang menjual agama demi ambisinya. Kaisar Konstantinopel memerintahkan Adipati Noras untuk menyuruh Urban, orang yang mampu membuat meriam besar, demi mempertahankan kota Konstantinopel. Namun Urban menolak, dan dia diancam untuk dibunuh, tetapi berhasil diselamatkan oleh Hasan. Dan sebagai tanda jasanya, Urban dan anaknya bersedia mendukung pasukan Turki Utsmani dan bersedia memenuhi permintaan Sultan Mehmet untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Sultan Mehmet terus mengupayakan persiapan perangnya. Beliau meminta Hasan untuk terus mengawal pembuatan meriam raksasa sebagai senjata utama jarak jauh untuk menjebol benteng Konstantinopel yang terkenal sangat kuat. Muzaffer eyle! Dengan cerdiknya, Sultan Mehmet segera mengatur strategi perang, termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria dan kerajaan Kristen yang berdekatan dengan Konstantinopel, demi perjanjian damai dengan tujuan supaya tidak ikut campur dan bersekutu dengan Konstantinopel. Sedangkan di pihak lain, Kaisar Konstantinopel memasang rantai besi raksasa di bagian selatan Golden Horn, yang merupakan tembok terlemahnya, karena benteng itu hanya memakai tembok satu lapis, sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal pasukan Sultan Mehmet untuk melintas dan menyerang, karena terhalang oleh rantai tersebut. Rencana invasi pun telah matang. Meriam raksasa itu dibawa ke medan pertempuran dengan menggunakan tenaga lembu dan manusia. Allahu Ekber! Dişlerini gırtlağımıza geçirmek, himayetindeki sınırlarımızı, yüreği iman dolu halkım, Tanrı bizimledir. Pigi kapısı sende Nikola Mozanigo. Kreska kapısı. Kur Sarayı'ndan Eğri Kapı'ya doğru konuşlandı. Emredersiniz sultanım. Komutan Kontarini. Birliklerine burada olacaksın. Emredersiniz Yüce İmparator. Süleyman Paşa, donanmamızın Haliç'e girmesi şart. Bulgarya kapısı. Germanyalı John. Emredersiniz. Sen Galata sırtlarını tutacaksın. Emredersiniz sultanım. Şövalye Justin. Emredin efendim. Hasan, sen usta askerlerimin başında olacaksın. O kapıdan tek bir Türk'ün geçmesine izin... Pada hari Jumat, 6 April 1453 Masehi,
Dengan membawa 250.000 prajurit, Sultan Mehmed beserta pasukan tiba di depan benteng Konstantinopel. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantin. Dengan angkuhnya, Kaisar Konstantinopel memilih untuk berperang, hingga peperangan pun tak dapat terhindarkan. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Biz yarım kalanı tam etmeye geldik. Pelontar batu mulai dikerahkan, dan pada hari itu, Balisia, si meriam besar buatan Urban untuk pertama kalinya digunakan dalam sejarah, dan berhasil membuat celah tembok pada benteng Konstantinopel. Walau belum membuahkan hasil yang maksimal, karena meriam itu hanya bisa ditembakkan jika dalam keadaan dingin, membuatnya hanya bisa menembak antara 5-7 kali dalam sehari, sehingga celah tersebut berhasil ditutup kembali oleh pasukan Konstantinopel. Banyak korban berjatuhan di kubu Sultan Mehmed, karena pasukan infanterinya diserang habis-habisan oleh pemanah, serta serangan mematikan yang dikenal dengan semprotan api Yunani, hingga dalam peperangan hari pertama akhirnya dimenangkan oleh pihak Konstantinopel. Mereka berpesta pora karena tahu bahwa bentengnya mustahil untuk ditembus oleh musuh. Dalam genjatan 5 hari setelah penyerangan, Sultan Mehmed memerintahkan kepala penggali yang bernama Mustafa untuk membuat terowongan bawah tanah secepat mungkin, demi bisa menembus benteng megah itu. Namun, hal tersebut diketahui oleh pasukan Konstantinopel, dan menyebabkan beberapa orang penggali akhirnya mati syahid. Buldular bizi. Daha hızlı kazın. Boşuna ölmüş olmayacağız. Allahu Ekber. Kaçın. Allahu Ekber. Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan bersama pasukan kavalerinya untuk melakukan penyerangan kedua pada malam hari. Namun, serangan ini juga gagal karena mereka harus berhadapan dengan pasukan Justiani, Kaisar Romawi di garis depan. Menara berjalan, pembawa infanteri pasukan Utsmani itu habis dihancurkan oleh pasukan Justiani dan hampir saja membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Hari demi hari berlalu, serangan demi serangan pasukan Sultan Mehmed berhasil dikalahkan oleh pasukan Konstantinopel. Sultan saat itu terlihat sangat stres dan frustasi, terlebih saat diketahui ada 3 kapal bantuan dari Raja Romawi berhasil datang dan bergabung dengan Konstantinopel. Sultan Mehmed tetap bertahan di arena peperangan dan memilih menyendiri di dalam tendanya. Selama berhari-hari, semua pasukan dibuat bingung dan mulai tak mempunyai semangat tempur. Hingga akhirnya, di tengah rasa frustasi itu, datanglah seorang guru spiritual, yaitu Syekh Agung, guru spiritual Sultan Mehmed. Dalam kunjungannya ke medan perang, dan berkata, "Saya Syekh Agung mengajak Sultan untuk membuktikan apa yang telah dia mimpikan, yaitu bertemu dengan mendiang salah satu syuhada bernama Abu Ayyub dan menunjukkan makamnya yang selama ini tak pernah diketahui. Abu Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Agung juga telah meminta petunjuk dan mendapatkan bahwa dalam penyerangan kali ini dia melihat kemenangan. Beliau juga berpesan kepada Sultan Mehmed agar tidak menyerah, karena apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi." Setelah pertemuan spiritual itu, Sultan Mehmed terus berzikir untuk menenangkan hatinya. Lalu, seketika, beliau menemukan strategi yang sangat luar biasa, yaitu memindahkan pasukan kapalnya melalui jalan darat, melalui pegunungan dan hutan,
untuk bisa sampai ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel, yang saat ini mustahil untuk dilewati karena ada rantai besi. Strategi tersebut tak pernah terfikirkan sebelumnya oleh Kaisar Konstantinopel sehingga membuat mereka panik. Pagi harinya, Sultan Mehmed melakukan sholat berjamaah dengan semua pasukannya yang dipimpin sendiri oleh beliau. Sultan juga memberikan semangat kepada pasukannya agar tetap semangat dalam berperang. Perang pun dimulai dengan ledakan bawah tanah yang menghancurkan fondasi benteng Konstantinopel, disusul dengan serangan meriam besar yang berhasil menjebol tembok benteng Konstantinopel, sehingga pasukan berkuda dan infanteri Turki Utsmani bisa masuk ke dalam kota Konstantinopel. Di hari dengan cuaca yang tenang, benteng Konstantinopel akhirnya berhasil diruntuhkan. Semua warga panik dan menyelamatkan diri dengan bersembunyi di gereja Hagia Sophia. Kemudian, untuk pertama kalinya, Hasan bisa berhadapan langsung dengan Giustiani. Hingga akhirnya pada pertempuran tersebut, Giustiani berhasil dikalahkan dan meninggal. Sementara, dalam situasi darurat itu, petinggi kerajaan Adipati Notaras meminta Kaisar untuk melarikan diri dari istana. Namun, semua itu ditolak oleh Kaisar yang memilih untuk ikut bertempur walaupun akhirnya dia meninggal dalam peperangan itu. Aksi heroik yang terakhir terlihat yaitu saat Hasan mencoba mengibarkan bendera Turki Utsmani di atas benteng Konstantinopel untuk mendeklarasikan bahwa benteng itu telah berhasil direbut. Hingga akhirnya Hasan berhasil walaupun dia meninggal menjadi syuhada karena luka beberapa anak panah dan luka-luka lainnya. Akhirnya, Sultan Mehmed bersama pasukannya berhasil merebut benteng Konstantinopel yang telah lama dikuasai oleh Bizantium. Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih berusia 21 tahun, akhirnya memasuki kota Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu, kota Konstantinopel resmi menjadi bagian daerah kekuasaan dari kerajaan Turki Utsmani. Dalam keberhasilannya itu, beliau tidak membunuh orang-orang Kristen yang tersisa, melainkan merangkulnya untuk diberikan hak hidup berdampingan dan diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Dengan ini, film pun berakhir. Semoga film ini dapat menginspirasi kita untuk tetap berusaha dan berdoa untuk mendapatkan hal-hal positif yang kita inginkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak yang kurang baik. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa dukungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.